Kejadian ini terjadi saat aku pindah rumah. Saat itu, orang tuaku memutuskan untuk pindah ke daerah perumahan yang ada di perbatasan Bandung Selatan. Alasannya agar dekat dengan kampusku yang berada di daerah sana. Hari pertama pindah rumah, semuanya tampak begitu normal. Kami membereskan rumah. Saat aku sedang membersihkan atas pintu ruang tamu, aku menemukan sesuatu yang jatuh. Dan ketika kulihat, ternyata ini sebuah ranting. Namun ketika kulihat, tidak ada pohon di dekat sini. Sudahlah, mungkin terbawa angin, pikirku. Selang beberapa hari kemudian, karena rumahku masih cukup berantakan, aku tidur di kamar bawah yang dekat dengan kamar mandi. Dan kakakku tidur di atas dengan adik-adikku. Malam itu suasana masih sangat asing bagiku untuk tidur di rumah baru. Sesekali aku mencium bau cat yang belum kering. Aku coba untuk membuat nyaman diriku di sana. Tak berapa lama aku tertidur, aku terbangun. Aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya berasal dari sebelah rumahku. Ya, di dinding sebelah kamarku itu. Aku coba untuk menghiraukan. Mungkin tetanggaku malam hari itu sedang ada masalah. Aku tidak mengerti. Aku pun lanjut tertidur. Keesokan harinya, aku bercerita kalau aku mendengar suara tangisan perempuan di tembok yang bertepatan dengan rumah tetanggaku. Dan setelah dicek, ternyata rumah tetanggaku itu kosong, tidak berpenghuni. Beberapa hari kemudian, aku mencoba untuk melupakan hal-hal seram itu dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kami pun sudah memutuskan kamar-kamar yang akan ditempati. Aku mendapat kamar di bawah. Sampai kejadian-kejadian aneh pun dimulai. Setiap malam, aku merasa seperti ada yang memperhatikan setiap tidurku. Terkadang suka ada yang menarik-narik jariku dan memainkan tanganku. Aku mencoba untuk berani dan tidak menceritakan hal itu kepada ibu maupun keluargaku. Aku coba untuk bertahan, untuk melewati hal-hal itu setiap malam. Mencoba untuk bersikap biasa saja menjadi pilihanku saat itu.
Hingga sampailah pada malam itu. Aku kelelahan pulang kuliah dan langsung mandi untuk segera tertidur. Kumatikan lampu kamar dan terlelap di tempat tidurku. Namun, entah berapa lama aku tertidur. Ketika tertidur, aku merasa ingin berbalik badan. Dan kurasakan entah kenapa terasa berat, seperti ada yang menindihku. Kenapa ini berat sekali? Aku mencoba membuka mata secara perlahan sambil sekuat tenaga menggerakkan pahaku. Tapi aku tetap saja tidak bisa. Dan saat aku buka mata secara perlahan, astaga! Aku melihat sosok wanita yang tengah duduk di pahaku sambil melihat dan dia tersenyum padaku dengan rambut panjang terurai dan mata yang hitam. Sosok itu seperti menggunakan gaun putih yang lusuh. Aku ingin menjerit, tapi tidak bisa sama sekali. Sekuat tenaga aku coba untuk bergerak, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa berdoa. Pada saat aku membaca doa, wanita itu beranjak dari duduknya dan dia merangkak tepat di atas badanku. Seketika aku menutup mataku. Tercium bau busuk yang sangat pekat sekali. Dan ketika aku buka mata, sosok itu sudah tidak ada lagi di atasku. Namun, ketika aku tengok ke arah sampingku, sosok wanita itu berdiri tepat di sampingku. Dan dia terus menatapku sambil tertawa mengerikan. Sampai tak lama dia pun menghilang, menembus ke arah tembok rumah tetanggaku itu. Keesokan harinya, aku menceritakan semua kepada ibuku. Dan dari hasil cerita tetangga-tetangga, mereka bilang, kenapa kami mau-maunya membeli rumah ini? Padahal sudah sangat jelas bahwa rumah yang kami tempati ini adalah sarang kuntilanak, katanya. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar itu semua. Lalu aku bertanya kepada ibuku. Ternyata ibu sudah tahu dari awal. Dan untuk ibuku itu tidak masalah, karena ibu memiliki keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dan mengusir makhluk-makhluk itu. Namun dia tidak menyangka bahwa makhluk itu akan mengganggu sampai sejauh ini. Setelah kejadian itu, akhirnya rumah kami pun dibersihkan. Dan untungnya sampai saat ini kami sudah tidak pernah lagi mengalami
gangguan-gangguan aneh.